Madang urung madang Buk Edan. Madang. Nah, di video kali ini kita akan bercerita tentang kita berdua selama hampir nikah itu hampir setahun. Ya 9 bulan ya. 9 bulan. Sebentar lagi setahun. Nah, sebentar lagi setahun. Terus kemudian jadi sebelumnya kita memang LDR, Mas Apri di Jogja, aku di Cilacap. LDR-nya itu 7 bulanan ya. Kira-kira 7 bulan. Nah, 7 bulan kita LDR, terus kemudian 2 bulan yang lalu Mas Apri pindah ke sini, pindah ke Cilacap gitu. Terus dan sebelumnya kita belum dikasih kepercayaan sama Allah. Terus pas Mas Apri ke sini, alhamdulillah Allah ngasih kepercayaan buat kita, buat aku gitu. Garis 2. Nah, HPTL-nya itu hari pertama terakhir mens, terakhir head itu aku tanggal 24 Juli 2020. Terus itu Juli ya, Juli berarti Agustusnya itu sebelumnya memang aku pernah telat head, telat mens, tapi tetap garisnya cuma 1. Jadi dulu aku tuh sering banget beli test pack karena penasaran, terus karena kita juga memang menanti-nanti, kita nggak ditunda-tunda gitu. Terus itu ya, lanjut lagi yang tadi. Jadi Juli Agustus kita beli test pack. Nah, karena udah ada tanda-tanda yang masih ada tanda-tandanya kayak mual, terus kemudian kram perut, terus juga kayak emosinya nggak stabil. Terus tanggal 24, pokoknya telat 5 hari aja, aku kayak penasaran, kita berdua pulang sekolah, terus aku ngomong sama Mas Apri, Mas ayo beli test pack kayak gitu. Akhirnya Mas Apri dibeli test pack dan benarlah kita garis 2. Jeng. Fotonya ada di sebelah. Nah, itu pertama kali test pack. Nah, karena kita berdua itu sangat antusias. Excited lah ceritanya. Iya, sangat excited kata bahasanya Mas Apri. Kita memutuskan untuk USG. USG-nya itu tanggal 28 Agustus ya. 28 Agustus di salah satu rumah sakit di Sidareja, Kota Cilacap ya. Terus pas di USG kita juga punya fotonya pas lagi awal-awal USG, nanti kita akan tampilkan fotonya. Pas di USG masuk, terus kemudian saya tuh gemetaran banget karena kita terlalu antusias dan karena pertama kali. Iya. Otomatis kan perasaannya ya campur aduk. Iya, campur aduk banget. Terus kata dokternya ternyata belum ada kantung janinnya. Jadi masih apa itu ya? Jadi kata dokternya gini, Mbak, belum ada kantung janinnya, dedeknya juga belum kelihatan, baru penebalan rahim katanya. Penebalan rahim katanya itu untuk persiapan kehamilan gitu. Terus udahlah, kita pulang. Ya perasaannya masih harap-harap cemas kayak gitulah. Terus dikasih obat penguat kandungan sama vitamin. Udah itu Agustus. Terus setelah itu kita rutin minum. Aku rutin minum susu, terus kemudian sama vitamin juga. Terus kemudian kan karena kita sekarang lagi insya Allah mau bikin usaha, jadi sering banget motor-motoran, kesana kemari, sering banget motor-motoran. Terus motor-motoran lah,
Jadi kayak berasa capek tapi nggak kerasa. Iya, terus kemudian pas hamil ini, pas aku hamil, aku tuh nggak ngerasa mual sama sekali, mual nggak pernah. Terus pusing juga enggak. Yang ngerasain Mas Sapri. Jadi malah kayak yang orang bilang yang ngidam. Nah, istilahnya yang ngidam itu malah yang laki-laki. Jadi aku malah ngerasain kayak mual, susah maem, udah kurus tambah kurus kan. Jadi yang ngerasain Mas Sapri, aku nggak ngerasa apa-apa, cuma kadang-kadang nggak, kadang-kadang ini hampir setiap hari kakinya sakit, apa namanya, betis ya, betisnya sakit, terus punggungnya sakit. Nah itu cepet lelah. Nah itu, tapi selebihnya nggak, karena menurutku fisikku nggak apa-apa, kuat, jadi sok kuat buat pembelajaran kita semua. Jadi kadang-kadang aku di sekolah kayak lari, kadang-kadang kalau misalnya kesiangan kadang-kadang lari, jalannya cepet. Terus kalau nggak ada orang, aku suka ngangkat-ngangkat kayak gitu loh, dan aku lupa kalau lagi hamil. Nah kayak gitu. Terus habis itu selang berapa ya? Kita udah berapa ya? Oh, sekitar usia kehamilan sendiri itu 11 minggu. Oh iya, 11 minggu. Ya. Usia 11 minggu. Nah, karena aktivitasnya terlalu banyak, sebenarnya nggak sibuk sih, tapi sering motor-motoran kayak gitu. Nah, pas hari Minggu tanggal 4 Juli, 4 Oktober. Nah, 4 Oktober itu kondangan. Terus habis kondangan, kalian tahu lah yang YouTube kita di video itu loh, yang di Kubang Kangkung. Nah, dari situlah itu sudah mulai terasa yang di Kubang Kangkung. Terus terasa bangetnya itu, jadi Mas Sapri kan pindahan ya, tadi ya aku jelaskan ya, Mas Sapri pindahan dari Jogja, terus kemudian ngurus kakak pindahnya di Cilacap. Terus sebelumnya kami memang ngurusnya pakai aplikasi Si Cemplon namanya. Aplikasi Si Cemplon itu, dan prosesnya itu sangat lama dan menguras emosi, tenaga, dan pikiran. Kita bolak-balik dari sini, dari kontrakan ke Sidoarjo ada 3 kali. Nah baru jadi. Terus di situ dijelaskan bahwa yang harus mengambil itu pelapornya, dan pelapornya aku. Jadi aku yang harus mengambil. Dan tidak bisa diwakilkan. Nah, dan tulisannya begitu, tidak bisa diwakilkan. Karena untuk mengantisipasi biar nggak bolak-balik, jadi pas hari Rabu kemarin itu ikutlah ke Cilacap. Nah, kita hari Rabu izin ya, izin pulang Gasik karena mau ke Cilacap. Kita sampai sana itu sekitar jam 12 siang. Jam setengah 12. Oh, setengah 12. Ya, nah, setengah 12 siang kita sampai Cilacap di Capil Cilacap. Di Dukcapil Cilacap. Sampai sana sudah mau istirahat. Tanggung lah, jam tanggung. Jadi pas kita masuk itu ternyata sudah istirahat. Nah, iya. Dan kebetulan adzan zuhur. Nah, mau nggak mau kan kita mengurusnya setelah itu, setelah jam 1 lah. Nah, istirahat. jam 1. Nah, setelah jam 1 aku masuk lah, ketemu mbak-mbaknya, ditanyain, mau ngurus apa mbak? Mau ngurus ini, kepindahan suami saya sama ngambil kakak kayak gitu. Terus udah diurusin. Nah, itu nunggunya lama. Aku keluar lah. Dan di situ sudah mulai perutku itu kayak apa namanya, mules, tapi bukan mau BAB, mulesnya aduh, pers-pers. Mungkin lebih dari itu, dipers-pers kayak lebih dari. Intinya susah diungkapkan. Iya, pokoknya perutnya itu sakit sekali, kayak mules kayak gitu. Karena itu pakaiannya juga celananya lumayan ketat sebenarnya, kancingnya yang terlalu ketat. Terus kancingnya tak buka, sletingnya tak buka. Nah kayak gitu, tak kira karena kalau bahasa Jawa ini kayak pegak, dadanya pegak. Nah tak buka lah. Terus kok belum sembuh-sembuh. Terus pulang. Terus abis itu Mas Sapri dipanggil ya. Terus kita pulang. Nah aku ngomong ke Mas Sapri, Mas ayo mau Mas, kayak gitu. Akhirnya kita mampir maem. Tak kira perutnya itu karena lapar. Kita maem. Dan masih. Terus kemudian sampai rumah sekitar jam berapa ya?
setengah 4. Nah, setengah 4 sampai rumah itu sekitar setengah 4. Nah, begitu pulang terus kemudian pipis, dah langsung rasanya kayak mau pingsan. Ada flek di celana dalam. Rasanya itu. Dan itu permulaan flek yang pertama kali iya. ya. Jadi pulang dari Cilacap itu flek pertama kali, rasanya itu nggak bisa. Rasanya kayak pengen nangis. Tiap hari nangis. Nah, setelah flek itu jadi tiap hari nangis. Nah, itu hari Rabu ya. Hari Kamisnya hari Kamisnya aku tetap kerja. Terus tanya ke orang-orang, oh kamu harus bed rest istirahat total. Terus aku pulang lebih awal juga, terus tiduran bed rest di kontrakan. Karena darahnya itu fleknya semakin banyak, akhirnya kita memutuskan untuk ke bidan. Ya, kita juga disarankan untuk ke bidan ya. Disarankan ke bidan karena flek dan mendingan ke bidan aja gitu. Disarankan ke bidan. Kita sore-sore itu katanya bidannya itu adanya jam 4. Jadi kita ke bidan jam 4. Terus di bidan itu di bidan itu rasanya itu udah gemetaran, terus keringat dingin. Jadi aku kalau periksa pasti tangannya keringat dingin. Sabar kayak gitulah. Dan pasti tensinya naik. Iya, dan benar. Tensiku itu kemarin waktu ke bidan 150/90. Tensinya bener-bener naik karena stres juga, gemetaran, terus nangis. Tiap hari nangis nggak berhenti-henti. Nangis pokoknya. Terus sebelumnya belum bilang kalau lagi ngeflag. Masuk terus langsung disuruh rebahan di USG. Kebetulan bidannya itu punya USG. Di USG terus bidannya bilang kayak gini, Mbak, ini kantongnya katanya, ini dedeknya. Senangnya aku senang banget pas itu kan. Waktu USG pertama kan kita belum lihat dedeknya. Nah, USG yang kedua kita lihat dedeknya. Terus aku bilang, Bu, tapi saya ngeflag. Hah? Ibu nih, kok bisa? Dari mana? Kayak gitu. Bidannya bilang, dari habis motor-motoran ya? Enggak, aku bilang gitu, dari Cilacap kayak gitu. Udah, Mas Sabri nunggu di luar. Nggak boleh masuk. Nah, habis itu dikasihlah penguat kandungan dan vitamin, susu juga dikasih. Terus bidannya ngomong kayak gini, Mbak, kalau masih ngeflag terus, jenengan pergi ke dokter kandungan. Kalau masih ngeflag, disuruh pergi ke dokter kandungan. Pulanglah kita, hari Kamis itu kita pulang dan masih ngeflag itu kita minum obatnya kok. Aku minum obat itu, obat penguat kandungan. Terus harilah kita pindah ke hari Jumat. Jumatnya itu masih ngeflag, dan ngeflagnya itu kayak mau mens. Jadi coklatnya udah bener-bener banyak, kayak mau mens gitulah. Nah, hari Jumat mau mens, kayak mau mens gitu. Terus perutnya sudah mulai kramnya itu sudah mulai kerasa banget. Hari Jumat libur juga, meliburkan diri, nggak berangkat kerja, bed rest di rumah. Terus udah nangis terus lah Mas Sabri ini korban tangisanku. Jadi sampai emosi sendiri, nangis terus, matanya bengkak banget. Kemudian kita periksa ke dokter kandungan ya, karena siritannya masih pendarahan itu, dan kita memutuskan untuk ke dokter kandungan. Nah iya, jadi hari Jumat itu kramnya sudah semakin menjadi-jadi, terus flek darahnya semakin banyak. Akhirnya pertama ngubungin itu dulu, dokter yang pertama, rumah sakit yang pertama. Ternyata yang pada saat pertama kali USG. Iya, pertama USG ternyata rumah sakitnya penuh. Bukan, dokternya itu nggak praktek. Dokternya nggak praktek. Saya lupa. Dokternya tidak praktek. Terus aku tanya kayak gini, praktek adanya hari apa ya Mbak? Hari Senin Bu, tapi hari Senin penuh. Terus aku kayak gini,
Mbak, tapi saya pendarahan kayak gitu. Tapi lama sekali tidak dibalas-balas. Akhirnya karena rumah kontrakan aku dekat sama temanku SMP, dia juga dulu waktu hamil sering periksa ke situ, terus disaranin lah ke sini saja, ke klinik ini ada dokter kandungannya. Nah kebetulan dokter itu prakteknya hari Jumat. Akhirnya kita memutuskan untuk ke dokter kandungan yang di klinik itu. Sama-sama di Sidarja. Nah, sama-sama di Sidarja. Terus Mas Sapri telepon. Kita dapat nomor antrian nomor berapa ya? Nomor antrian 56. Nah, kita dapat antrian nomor 56. Kita berangkat dari kontrakan jam setengah 3. Posisinya itu perutnya sudah tidak karuan. Flek darahnya semakin banyak. Sampai sana di tensi, ternyata tensinya sekarang sudah normal 110/90 karena waktu dari bidan kemarin Mas Apri beli semangka. Apa Mas? Semongko. Nah itu beli itu semongko. Nah jadi Mas Apri beli semangka, jadi tensinya turun jadi 110/90. Ditanya, Mbak keluhannya apa? Ngeflek Mbak, usia kehamilan berapa? 11 minggu. Oh mbaknya kecapean ya? Iya langsung kayak gitu langsung tahu. mbaknya kecapean ya? Iya kayak gitu. Udahlah nunggu sampai akhirnya nunggu lama. Akhirnya giliran kita nomor 56. Aku sama Mas Sapri masuk. Kalau di klinik yang ini jadi langsung dipanggil Rita dan Ibu Rita dan Bapak Muhammad Aprianto kayak gitu. Jadi kita masuk. Pak sepasang lah, Iya. sepasangnya masuk ke ruangan semua. Jadi sama suaminya boleh masuk. Nah pas di sana masuk ruangan langsung disuruh rebahan. Kemudian Terus di USG. Nah di USG dokternya lama USG-nya. Terus kayak gini. Terus tiba-tiba dokternya, Mbak, ini apa namanya? Dedeknya nggak ada detak jantungnya kayak gitu. Tidak berkembang. Di situ rasanya gimana ya? Kayak pengen nangis banget. Terus kayak langsung apa namanya? Seluruh tenaga itu kayak gak punya tenaga lah. Pas dedeknya ternyata nggak berkembang. Besok kita lihat perkembangannya ya. Kalau seminggu lagi masih kondisinya seperti ini, berarti dedeknya harus dikeluarkan kayak gitu. Akhirnya ya udah kita keluar. Nanti hasil USG-nya kita akan tampilkan ya. Terus keluar, Mas Sapri nebus obat. Aku pikirannya udah pikirannya udah kemana-mana. Aku nangis. Mas Sapri apa namanya? Nebus obat apa registrar apa itu ya Mas? Bayar. Aku sambil duduk kayak gini. Bingung. Lo nggak bisa Jadi berkata-kata. kayak pengen ungkapan sesuatu tapi susah banget. Jadi ya udah cuma diem, nangis. Terus Mas Sapri sholat, aku diem, aku nangis. Aku bingung juga karena itu kan maksudnya itu kan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Terus tiba-tiba divonis udah gitu, dikasih. Dedeknya gak berkembang, katanya seminggu kayak gitu. Terus kita pulang naik motor habis maghrib. Kita pulang ya di perjalanan ya sama lah, di perjalanan kurang lebih sama kayak gitu. Nangis terus.